Shalom, Bapak, Shalom. Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapaknya, Pendeta Alfian Rawung. Untuk itu kita sambut dan kami mohon untuk berdiri. Bangkit berdiri, kita sambut ibadah ini dengan memuji Tuhan. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergemar. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Cari anak-anak yang di palungannya. Salam. Bait ketiga, orang Majus datang turut bintangnya. Orang Majus datang turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan mur dipersembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita di dalam ibadah Natal ini berlangsung di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Amin. Amin. Nats pembimbing diambil dari Lukas 2 ayat 6 yang menyatakan, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Sekali lagi, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Marilah kita merespon nats pembimbing kita dengan memuji Hai siarkan di gunung. Mari kita nyanyikan dengan sukacita menyambut hari Natal. Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala
Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan, terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Maaf, kita silakan duduk. Hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan di dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita mengaku dosa kita, doa pengakuan pribadi, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, kesalahpahaman, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan di dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Titus 3 ayat 4 sampai dengan 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Petunjuk hidup baru.
Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 menyatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Marilah kita memuji Tuhan, Immanuel. Datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Sekali lagi kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi siang hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya yang terkasih, Bapak Pendeta Alfian Rawung. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita memuji Bapa Kurindu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta, Bapakku pinta, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku
Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Tuhan, ku rindukan, oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam satu nama yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah Tuhan yang tidak terbatas, yang terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu yang tidak pernah putus-putus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala hal-hal baik yang kami boleh menikmatinya sepanjang tahun ini ya Tuhan. Bahkan kami boleh masuk kembali dan menghayati kembali ya Tuhan akan peristiwa Natal kelahiran-Mu di tahun yang ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Natal setiap tahun yang kami jalani, yang setiap tahun kami rayakan, yang setiap tahun kami beribadah kepadanya. Kami rindu ya Tuhan, Natal tahun ini menjadi Natal yang berbeda ya Tuhan, di mana Engkau terus semakin menyingkapkan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran kasih Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Layakkan kami, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya saat ini ya Tuhan kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan jalannya pemberitaan firman Tuhan, baik kami mendengar bahkan kami menyampaikan ya Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menantikan firman-Mu berbicara kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Merry Christmas Bapak Ibu. Kasih salam kanan kirinya, bilang Merry Christmas, damai di hati. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, ini kasih Tuhan. Ada sukacita hari ini Bapak Ibu? Amin. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang berulang tahun di tanggal ganjil silakan baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang berulang tahun di tanggal genap silakan baca ayat yang genap. Bapak Ibu masih ingat ya tanggal ulang tahunnya kan? Masih ya. Ya, jangan ketukar Bapak Ibu. Ya. Ya, kita akan baca silih bergantian. Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat ganjil dibaca oleh Ibu Bapak Ibu yang berulang tahun di tanggal ganjil, dan yang ayat genap dibaca oleh Bapak Ibu yang berulang tahun di tanggal yang genap. Ayat yang ganjil silakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan yang berjudul Natal yang sesungguhnya. Semua GKY pada hari ini merenungkan tema yang sama, yaitu Natal yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh bertanya, kira-kira dalam 12 bulan dalam 1 tahun, kira-kira bulan apa yang Bapak Ibu paling sukai? Kalau saya boleh bertanya, bulan apa yang Bapak Ibu paling sukai dari semua bulan-bulan selama 1 tahun kita jalani, adalah bulan apa yang Bapak Ibu sukai? Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya bulan apa yang saya sukai, tentu maka jawaban saya adalah bulan Desember, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena bulan Desember itu adalah bulan ulang tahun orang tua saya sendiri, mama saya sendiri. Ya. Tapi selebihnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau saya melihat kenapa bulan Desember menjadi bulan yang begitu sukacita, bulan yang paling saya sukai, karena semua orang Kristen pada akhirnya baik-baik dan ramah-ramah pada bulan Desember. Pada bulan Desember khususnya menjadi orang-orang Kristen yang paling baik dan ramah-ramah. Kenapa? Karena teman-teman sekantor saling kirim-kiriman hampers. Sekali ya, teman-teman di gereja saling kirim-kiriman hampers, Bapak Ibu. Semua orang menjadi sangat baik di bulan Desember, menjadi sangat ramah-ramah sekali di bulan Desember. Kenapa? Karena ada begitu banyak sukacita, ada begitu banyak keseruan-keseruan yang bisa kita lakukan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan keluarga yang kita cintai. Tapi pertanyaan saya begini, Bapak Ibu, kenapa nggak ada jemaat yang kirimin saya hampers ya? Bercanda Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya bertanya mengapa Desember menjadi bulan yang begitu disukai oleh semua orang, karena memang bulan Desember menjadi sebuah bulan yang sangat identik dengan kemeriahan dan keseruan. Karena di dalam bulan Desember itu ada Natal, sehingga Natal juga menjadi selalu identik dengan kemeriahan dan keseruan demi keseruan yang akan kita lakukan sepanjang bulan Desember bersama dengan orang-orang yang kita kasih. Tapi pertanyaannya begini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah Natal yang sesungguhnya selalu berbicara mengenai kemeriahan dan keseruan-keseruan yang kita lakukan sepanjang bulan Desember bersama dengan orang-orang yang kita kasihi? Ketika saya merenungkan pertanyaan ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa berkata bahwa ya, Natal itu sebenarnya bukan soal kemeriahan Pak Pendeta. Natal itu bukan cuma soal keseruan. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dalam praktiknya kita lebih sering fokus kepada kemeriahan acara, keseruan event yang akan kita lakukan sepanjang bulan Desember itu sendiri. Sehingga Natal yang kita lakukan, Natal yang kita hayati kembali menjadi kehilangan makna dan arti dalam kehidupan kita. Ketika saya kembali ke Jakarta Bapak Ibu dikasihi Tuhan selama 2 tahun ini, kalau saya boleh ingat 2022 sampai dengan 2024 ini ya, kurang lebih 2 tahun selama saya berada di Jakarta, beberapa kali saya mengikuti perayaan-perayaan Natal dalam gereja-gereja besar. Tentunya saya juga ikut atau hadir di sana karena saya juga diajak oleh teman-teman satu komunitas rohani, komunitas interdenominasi pemuda gereja-gereja. Ketika saya hadir di sana Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya bertanya begini ketika dalam perayaan Natal itu, apakah ini Natal yang sesungguhnya? Apakah ini adalah Natal yang sesungguhnya ketika saya melihat jemaat-jemaat yang hadir dengan penuh antusias dan pengorbanan hanya diberikan konsumsi 2 roti dan 1 aqua gelas. Ketika jemaat datang berduyun-duyun yang mungkin juga rumahnya jauh, berkali-kali pindah moda transportasi, kehujanan, berkeringat di tengah-tengah jalan, mereka harus sampai di gereja, harus sampai di tempat perayaan dengan semangat dan antusiasnya. Tapi ketika mereka sampai di tempat perayaan Natal, mereka hanya disuguhkan dengan 2 roti dan 1 aqua gelas. Ketika saya berpikir seperti itu dikasihi Tuhan, saya berusaha untuk kemohon Alfian, gak usah memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi hal itu terus terpikirkan dalam benak saya. Sementara mereka yang melayani di panggung, di altar adalah orang-orang yang disiapkan busananya, orang-orang yang disiapkan makeup artis, orang-orang yang disediakan transportasi dan fasilitas antar jemput. Sedangkan jemaat yang datang dengan penuh antusias dan semangat dari rumahnya yang mungkin jauh, berkeringat, mungkin juga kehujanan sampai mereka naik motor, berpindah-pindah transportasi. Ketika mereka sampai di gereja, mereka yang disuguhkan dalam perayaan Natal 2 roti dan 1 ikan. Bukan 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu, tapi 2 roti dan 1 ikan. Tapi inilah sebenarnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ironi dalam gereja-gereja bahwa sering kali kita menggaungkan bahwa iya, Natal itu selalu bicara mengenai kesederhanaan. Natal itu bicara mengenai Yesus yang lahir. Tapi melalui pergerakan kita, melalui gerak-gerik kita, melalui pelaksanaan acara yang kita lakukan, kita sedang menggaungkan bahwa Natal itu hanya bicara soal selebrasi. Natal itu hanya bicara soal
kemeriahan acara. Natal itu hanya bicara mengenai keseruan-keseruan acara. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya menyampaikan pernyataan ini, saya tidak bermaksud mengajarkan Bapak Ibu untuk datang beribadah ke gereja dalam perayaan-perayaan Natal dengan motivasi yang salah, dengan tujuan cari makan. Tidak Bapak Ibu. Ya, tentu tidak seperti itu. Tidak ada gereja yang mengajarkan untuk datang ke gereja dengan tujuan cari makan. Tidak Bapak Ibu. Tetapi ketika saya merenungkan bagian ini adalah apakah ini Natal yang sesungguhnya? Maka ini adalah sebuah ironi Bapak Ibu, dilema antara harapan dan kenyataan. Harapan kita menggelar acara Natal, kita menggelar dan merayakan Natal dan menghayati Natal dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sering kali kita terjebak dalam hal-hal yang tidak prinsipil di dalam perayaan Natal. Ya, inilah sebuah ironi gereja yang dikasihi Tuhan. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita berada dalam gereja yang selalu dalam kebenaran Tuhan. Ya. Selalu berusaha untuk memikirkan apa yang terbaik bagi pertumbuhan jemaat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak pernah saya menemukan GKUI merayakan Natal yang begitu mewah sampai melupakan hal-hal yang esensial. Ya. Termasuk juga dengan GKUI Persekutuan. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Siapa yang senang berjemaat di sini Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4. Yang di belakang ada orang nggak kira-kira ya? Gitu kan? Atau ada yang masih belum sadar kayaknya ini di mana saya ya? Ya. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, itu hanya sebatas perenungan kita sejenak mengenai Natal yang sesungguhnya. Kalau kita masuk kepada tema kita sebenarnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Natal yang sesungguhnya, maka pertanyaan kita Bapak Ibu dikasihi Tuhan masih sama. Apakah Natal yang sesungguhnya itu? Mari kita perhatikan bersama-sama dalam Lukas pasal 2 ayat yang keempat. Lukas pasal 2 ayat yang keempat dikatakan demikian. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ketika saya membaca bagian ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya bertanya dan merenungkan, kenapa Yesus harus lahir di kota Bethlehem? Kenapa Yesus harus lahir di kota Bethlehem yang mungkin kita juga semua sudah mengetahui kondisi dari kota Bethlehem itu sendiri pada masa itu. Kalau Bapak Ibu mempelajari kota Bethlehem Bapak Ibu, maka kita bisa menemukan suatu fakta bahwa kota Bethlehem adalah kota yang sangat padat penduduknya, 1.000 sampai dengan 2.000 penduduk populasinya. Sedangkan Nazaret itu sangat berbeda, hanya 400 sampai dengan 1.000 populasi penduduknya. Bethlehem juga adalah kota yang sangat sederhana, kota yang juga bisa disebut sebagai kota agraris, karena mata pencarian mayoritas pada masa itu penduduknya adalah nelayan, pertanian dan perkebunan. Bahkan juga bisa dikatakan bahwa bangunan-bangunan di sana adalah rumah-rumah yang terbuat dari batu dan tanah liat. Sehingga juga bisa kita katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berada dalam garis kemiskinan. Belum lagi mereka juga berada dalam jajahan pemerintahan bangsa Romawi pada masa itu. Kenapa Yesus harus lahir di kota yang tidak penting, kota yang sederhana, kota yang sangat tidak dipandang oleh semua orang? Bahkan kalau kita mau mundur ke belakang Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Mika pasal yang kelima, kita boleh lihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua dikatakan begini. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kalau kita melihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan di dalam bagian ini, Mika 5 ayat yang kedua, dikatakan bahwa Bethlehem itu disebut sebagai kota yang terkecil. Dalam bahasa Ibrani disebut Zeira, yang artinya kecil, lemah dan tidak penting Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus lahir di kota yang dipandang kecil oleh semua orang, dipandang lemah oleh semua orang, bahkan tidak penting? Bahkan kalau kita mau mundur Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mundur kembali ke dalam sejarah Bapak Ibu, bahwa pada masa itu Nabi Mika melayani di tengah-tengah bangsa Israel yang terpecah menjadi dua bagian, Israel Selatan dan Israel Utara. Israel Utara itu mempunyai 10 suku dan Israel Selatan mempunyai 3 suku. Mungkin saudara berkata, loh bukannya bangsa Israel itu hanya 12 suku Bapak Ibu, lalu kenapa pembagiannya menjadi 10 dan 3? Kalau begitu jadi 13 suku dong. 12 suku bangsa Israel betul. Dan salah satu suku yang dipakai oleh untuk melayani itu di tengah-tengah bangsa Israel adalah suku Lewi. Namun dalam
perkembangan sejarah suku Lewi ini harus berpindah ke Israel Selatan, yaitu Yehuda. Sehingga dalam secara statistik maka Israel Selatan itu berisi 3 suku. Salah satunya adalah suku Lewi. Jadi dengan perbedaan jumlah suku yang dimiliki oleh Israel Selatan tentunya mempengaruhi pandangan kekuatan dan kemampuan untuk berdikari sebagai kota yang mandiri, sebagai kota yang sejahtera, sebagai kota yang kuat. Rasanya tidak mungkin menjadi kota yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang kuat untuk bisa bertahan hidup dan mengalahkan musuh-musuh di sekitarnya. Tidak mungkin bangsa yang kecil bisa menjadi bangsa yang kuat untuk bisa mengalahkan musuh-musuh di sekitarnya. Nah, ketika saya merenungkan latar belakang ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka saya menarik sebuah pengertian begini. Natal adalah pengharapan akan pemulihan hidup yang tergenapi. Katakan bersama-sama saya, Natal adalah pengharapan. Natal adalah pengharapan akan pemulihan hidup yang tergenapi. Natal selalu berbicara mengenai pengharapan yang sanggup menyelamatkan dan memulihkan setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab yang menjamin pengharapan kita adalah Yesus Tuhan kita. Dan dialah sumber kepastian pengharapan yang pasti itu. Amin. Ya. Mungkin kita bertanya bahwa Pak, saya sudah berharap kepada Tuhan mengenai keluarga saya, mengenai pekerjaan saya, mengenai studi saya. Bertahun-tahun tapi saya tidak mendapatkan jawaban. Jawaban saya tetap berharap kepada Tuhan. Peristiwa Natal bicara mengenai pengharapan akan pemulihan hidup yang tergenapi di dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus pada masa itu. Ketika saudara membaca kisah di dalam Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 Bapak Ibu, maka kita bisa melihat bahwa ketika Yesus lahir, itu memberikan arti kepada kita bahwa Yesus datang bagi orang-orang yang merasa tidak punya harapan di hidupnya. Ketika Yesus lahir di kandang domba yang hina, itu memberikan arti kepada kita bahwa Yesus datang kepada orang-orang yang merasa tidak punya harapan di dalam hidupnya. Ketika Yesus lahir di dalam kandang domba yang hina, itu artinya Yesus datang dan merangkul orang-orang yang dalam keputusasaan. Masih bersama saya Bapak Ibu? Ketika saya merenungkan bagian ini bahwa benar Bapak Ibu, Natal itu bicara mengenai Allah yang mencari kita, bukan kita yang mencari Allah. Seorang teolog Asia Bapak Ibu yang sudah lama sekali, saya pernah baca di dalam buku teologi pengantar teologi, seorang teolog yang bernama Choan Seng Song. Dia mengatakan bahwa teologi Kristen itu soal bagaimana Allah memperhatikan manusia. Teologi Kristen itu bicara mengenai bagaimana Allah memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Bukan soal bagaimana manusia mencari Allah. Karena manusianya itu dalam dosa tidak mungkin mencari. Tidak mungkin mencari. Agak ragu jawabnya ya. Tidak mungkin mencari Allah. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 Bapak Ibu. Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita bertanya kenapa manusia yang berdosa tidak sanggup mencari Allah? Karena setiap keinginan dosa itu pasti bentuknya adalah kesenangan-kesenangan dunia. Dan orang-orang yang jatuh dalam dosa tidak mungkin mencari Allah. Karena dosa di dalam dirinya akan terus menyeret dia mencari berbagai-bagai kesenangan dalam hidup ini. Dosa hanya tujuannya untuk menyenangkan daging Bapak Ibu. Saya masih ingat Bapak Ibu dikasih Tuhan sekitar tahun 2019 lalu. Ya, saya mengikuti intensive course Bapak Ibu. Judulnya addiction counseling. Ya. Pertolongan bagi orang-orang yang kecanduan atau keterikatan terhadap sesuatu. Pembicaranya adalah seorang pendeta dari Jepang pada masa itu bernama pendeta Dr. Tezuka. Dia mengatakan bahwa kalau manusia yang mengalami keterikatan dosa, kecanduan akan sesuatu, lalu dia berusaha menyelesaikannya dengan kemampuan dia sendiri, atau berusaha mencari konselor sekuler,
maka dia akan jatuh kepada bentuk-bentuk keterikatan yang lain. Sebagai contoh Bapak Ibu, kalau ada seorang yang terikat dengan dosa seksual Bapak Ibu, pornografi, ketika dia berusaha untuk melepaskan dosa ini dengan bantuan dirinya sendiri, atau dia mencari konselor sekuler, dia bisa meninggalkannya. Tapi dia akan jatuh kepada bentuk-bentuk kesenangan-kesenangan yang lain. Ketika seorang konselor mengatakan bahwa ketika kamu memikirkan hal-hal yang aneh, langsung singkirkan, cari aktivitas yang lain. Oh, kalau begitu saya pergi ke mall, jalan-jalan, shopping. Selesai gak kecanduannya? Selesai. Selesai gak kecanduan yang lain? Selesai. Tapi dia jatuh pada kecanduan, kalau nggak belanja dalam satu hari kayak pusing kepalanya. Kalau nggak ke mall sehari itu kayak pusing rasanya. Jadi sehari dia harus pasti ke mall, 1 kali aja minimal, dia harus ke mall. Jadi dosa itu akan selalu menyeret kita kepada bentuk-bentuk kesenangan-kesenangan duniawi, sehingga tidak mungkin orang yang jatuh dalam dosa mencari Allah itu sendiri. Ada amin? Makanya ketika kita merenungkan peristiwa Natal Bapak Ibu dikasihi Tuhan, manusia yang dalam keberdosaannya, peristiwa Natal menunjukkan kepada kita bahwa betapa Allah sungguh memperhatikan dan mengasihi kita yang lemah ini. Natal berbicara mengenai bagaimana Allah mencari dan mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Kita sudah hafal mungkin Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pertanyaan saya, siapa Bapak Ibu yang ada dalam dunia? Orang-orang berdosa. Tapi Allah datang ke dalam dunia untuk mencari manusia yang berdosa, termasuk kita ini. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah sangat peduli terhadap kita. Sehingga dia yang maha mulia itu, Tuhan Yesus Kristus, harus datang menghampiri dan merangkul kita yang lemah dalam keberdosaan kita, dalam rupa kemanusiaannya. Dia datang bukan dalam rupa yang lain Bapak Ibu. Dia datang dalam rupa manusia. Kalau manusia ngomong sama manusia, apa yang terjadi? Bisa merasakan apa yang dialaminya. Dia datang dalam rupa manusia. Itu berarti Allah ingin merasakan dalam kemanusiaannya seperti apa pergumulan berat manusia dalam melawan tabiat dosa di dalam dirinya, melawan karakternya yang rusak, dan bagaimana pergumulan-pergumulan dalam menjalani kehidupan yang sulit ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Padahal dunia ini jatuh dalam dosa, termasuk dengan manusia-manusia di dalam. Tapi satu kebenaran yang bisa kita petik Bapak Ibu, dari karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, menunjukkan kepada kita bahwa dosa tidak menghalangi Allah untuk tetap mengasihi dan memulihkan kita. Amin. Dosa tidak menghalangi kita, tidak bisa menghalangi kita untuk Allah tetap mengasihi dan memulihkan kehidupan kita, selagi kita sadar dan mau bertobat Bapak Ibu. Saya masih ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta mengatakan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan. Karena kalau dosa terlalu besar maka Tuhan tidak bisa datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus lahir di kandang domba yang hina, artinya Allah menanggapi setiap keluh kesah kita dengan cara Dia hadir dan bersama-sama dengan kita. Dia turut merasakan apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau saya mungkin boleh minta Bapak Ibu untuk tulis di dalam satu buku kecil. Coba dituliskan apa saja yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Pasti akan ada banyak. Tapi selama kita bersama dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu, kita bisa melaluinya semua dengan penuh sukacita. Amin. Masalah tidak menjadi persoalan besar selama kita tahu dengan siapa kita berjalan. Persoalan tidak menjadi masalah yang besar dan menakutkan kita kalau kita tahu dengan siapa kita berjalan. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita,
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Ketika firman Allah itu telah menjadi manusia, dan kita bersyukur Bapak Ibu, kita memegang firman itu sendiri. Itu berarti Allah bersama-sama dengan kita. Kita gak pernah seorang diri Bapak Ibu, selama kita senantiasa melekat kepada firman-Nya. Makanya jangan pernah bilang bahwa Tuhan gak tolong saya, Tuhan tidak menguatkan saya. Kalau Alkitab kita selalu tertutup. Benar ya Kak Sula ya? Jangan bilang, oh Tuhan gak tuntun saya Pak. Ya kalau Alkitab kita gak pernah dibuka, ya gimana Tuhan menuntun kehidupan kita? Ketika Yesus lahir di kandang domba yang hina, itu artinya Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri dalam menjalani kehidupan ini. Makanya ketika Yesus akan lahir, dia mengatakan kepada Yusuf, namanya adalah Immanuel. Allah beserta dengan kita. Itu bukan cuma sekedar slogan kosong Bapak Ibu yang sering kita sampaikan di dalam gereja ataupun kepada orang-orang yang kita sedang ajak bicara, tidak. Itu sebuah kata-kata yang penuh dengan kekuatan dan penghiburan. Kalau tadi Bapak Ibu membaca di dalam Mika pasal 5 ayat yang kedua, bagian C saja misalnya, dikatakan, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Pertanyaan saya, siapa yang dimaksudkan oleh Nabi Mika dalam pernyataannya, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu? Siapa yang dimaksud oleh Nabi Mika? Yesus, putra tunggal Allah yang sejak dahulu kala, sejak kekekalan telah memerintah Israel, dan kelahirannya 2000 tahun yang lalu telah kita nikmati hari ini. Sebelum ada Israel pun juga Tuhan telah ada, dan dia telah menyatakan dirinya ke dalam kehidupan kita dengan kelahirannya. Itu berarti Bapak Ibu dikasih Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang memanggil keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, adalah Allah yang sama yang menyertai kehidupan kita juga. Dan itu berarti Allah yang memanggil kita dan memilih kita menjadi orang-orang percaya adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita bertanya begini, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin saudara bertanya begini, apakah Tuhan tetap setia kepada saya walaupun saya sering kali tidak setia? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Nanti yang bisa jawab saya kasih saya traktir nasi padang di depan. Kalau buka ya, buka gak kira-kira? Kak Olip buka gak sana Kak Olip? Oh, Otnil yang langsung tahu dia buka nih. Pertanyaannya, apakah Tuhan tetap setia walaupun kita tidak setia? Kebenaran yang harus kita pegang Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan tidak diukur berdasarkan kesetiaan manusia kepadanya. Berapa kali Israel mengecewakan hati Tuhan? Berapa kali Israel menyembah berhala? Tapi Allah juga tetap setia. Bukankah Israel adalah gambaran kita yang seringkali sudah menikmati kasih karunia Tuhan, tapi kita juga masih mencari yang lain? Halo, masih bersama saya Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa Natal tahun ini kayaknya khotbahnya seger ya. Ini kok dimarah-marahin nyampe gereja gitu kan. Malah masif yang baru nyampe semalam dimarah-marahin di sini. Natal tidak hanya soal sukacita Bapak Ibu. Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk membawa pemisahan. Aku membawa pedang. Oh, itu ngeri Bapak Ibu. Memisahkan siapa yang benar-benar mau ikut dia atau tidak sama sekali. Ya. Jadi kesetiaan Tuhan tidak diukur berdasarkan kesetiaan kita kepada dia. Kalau saudara baca Alkitab rajin atau tidak rajin, Tuhan tetap setia. Saudara rajin ke gereja pun atau tidak sama sekali dalam sebulan, Tuhan tetap setia. Tapi kalau kita rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, kitanya yang makin sayang sama Tuhan Yesus, amin.
Kalau kita rajin baca Alkitab, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita melakukan firman Tuhan, maka kita yang makin kagum sama Tuhan pada akhirnya. Amin. Dan pada akhirnya kita akan berkata, saya bingung dengan cara Tuhan mengasihi saya. Kadang-kadang saya tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Akhirnya kita menjadi orang yang setia kepada Dia melalui kesetiaan Tuhan. Jadi kesetiaan Tuhan tidak bisa diukur berdasarkan apa yang kita lakukan. Oh, saya kasih persembahan yang besar kepada Tuhan supaya Tuhan semakin setia kepada saya. Tidak. Itu Tuhan, bukan manusia yang bisa disogok, Bapak Ibu. Zaman sekarang jangan kan ngasih amplop, ngasih parcel aja bisa kena apa yang namanya, masih gratifikasi. Ada niat di balik bakwan. Demikian juga dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seberat apapun pergumulan hidup yang kita jalani, jangan sampai hilang harapanmu, sebab Yesus adalah Allah yang Immanuel, Bapak Ibu. Saya selalu merenungkan begini, Bapak Ibu. Kenapa ya Natal itu sebentar lagi tahun baru, Bapak Ibu? Kenapa peristiwa Natal itu sedekat itu dengan perayaan tahun baru? Bagi saya begini, meskipun tahun depan itu adalah sesuatu yang misterius, mungkin juga sudah ada banyak prediksi-prediksi yang mungkin juga menakutkan kita, tapi Natal menjadi tempat kita berpijak, landasan pacu kita untuk berani melangkah di tahun yang tidak tentu, Bapak Ibu. Orang bilang nanti PPN naik 12%. Pakai QRIS pun juga bayar naik 12%. Kita sudah bayangin tuh, waduh, ketakutannya bagaimana ya kok ya? Pasti. Kalau gitu sediain uang cash aja mendingan, gak usah pakai QRIS. Sudah muncul berbagai banyak ketakutan. Tapi melalui peristiwa Natal kita diteguhkan, Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah harapan yang pasti. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Meskipun tahun depan adalah tahun yang misterius, tidak menjadi persoalan besar karena kita berangkat dan berjalan bersama Allah yang Immanuel itu sendiri. Allah yang beserta dengan kita. Kita nggak pernah seorang diri. Meskipun teman-teman pemuda di sini ada yang jomblo ya, engkau tidak sendiri, Ibu. Kok ibu sih? Bisa ibu-ibu yang senyum-senyum tadi sih, gitu. Ya maksudnya seorang diri itu bukan soal jomblo ya maksudnya ya. Ya seorang diri nggak ada yang nemenin, anak jauh tinggal di sana gitu kan, nggak ada cucu juga yang nemenin di rumah. Kayaknya seorang diri. Engkau tidak pernah seorang diri karena ada Yesus. Mungkin kita berkata begini, bagaimana caranya supaya saya tidak kehilangan harapan, Bapak Ibu? Hari ini ada banyak orang-orang yang kehilangan harapannya. Angka kematian akibat depresi dan bunuh diri itu sangat tinggi. Beberapa minggu saya melihat kasus itu sampai 2.700 kasus bunuh diri karena depresi dan putus asa. Pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak kehilangan harapan, Bapak Ibu? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Kita buka bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Satu orang boleh baca untuk kita semua. Satu Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, Bapak Ibu ada yang berani baca? Ya. 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Iya, terima kasih. Ketika kita bertanya mungkin bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan harapan, maka jawabannya adalah tancapkanlah harapanmu pada kuasa kebangkitan Kristus. Tancapkan harapan kita kepada kuasa kebangkitan Kristus, Bapak Ibu. Ya. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu. Apa ketakutan terbesar manusia dalam hidup ini?
Apa ketakutan terbesar manusia dalam hidup ini, Bapak Ibu? Tidak punya anak, sakit penyakit, miskin 7 turunan malah disebutnya. Apakah itu ketakutan manusia? Bukan. Ketakutan terbesar manusia adalah kematian itu sendiri. Saya mau tanya, di sini ada Kastif sama Kak Dewi. Kastif sama Kak Dewi saling sayang nggak? Cie. Ya. Tapi kalau ditanya di antara Mas Kastif atau Kak Dewi, ada yang mau mati duluan nggak? Ya. Suami istri pun meskipun saling sayang dan mengasihi, janjinya sehidup semati. Kalaupun ditanya siap gak mati hari ini atau meninggal hari ini, belum tentu siap. Kalaupun dibilang pasrah, itu 2 jawaban Bapak Ibu ternyata di dalamnya. Antara iya sama enggak. Kalau tadi Ibu Gembala bilang siap, itu jelas jawabannya, siap. Tinggal masuk aja yang ngerti mana mikirnya. Kematian. Ketakutan terbesar kita itu adalah kematian. Tapi kalau Yesus saja sudah bisa mengalahkan kematian itu sendiri dengan kuasa kebangkitannya, maka pertanyaannya, jika kematian yang sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, mengapa kita harus khawatir terhadap segala macam bentuk-bentuk kekhawatiran? Kalau Yesus saja sudah mengalahkan kuasa kematian dengan kuasa kebangkitannya, maka apa yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Ada orang bertanya begini, Pak, apakah Yesus mengalami semua penderitaan manusia? Mengalami semua pergumulan manusia? Jawabannya tidak semua. Tulis yang baru yang 2 meter. Tapi puncak ketakutan manusia adalah kematian. Kalau puncak ketakutan terbesar manusia adalah kematian, itu sudah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus, maka semua bentuk-bentuk ketakutan yang tidak begitu besar menjadi sirna. Maka itulah yang disebut dengan tancapkanlah pengharapanmu kepada kuasa kebangkitan Kristus. Bahwa Yesus mampu mengalahkan kematian, maka semua persoalan dalam hidup ini tidak menjadi persoalan yang besar, karena persoalan besar telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Kalau saudara berkata bahwa saya belum bekerja, yakin dan percaya aku pasti bekerja. Entah engkau sendiri yang bekerja di perusahaan, atau engkau sendiri yang membuka lapangan pekerjaan. Dokter mengatakan bahwa anakmu nggak bisa sembuh, dalam nama Yesus pasti sembuh. Karena itu anak dari itu. Tidak ada persoalan yang menjadi besar kalau kita berjalan bersama dengan Dia. Jadi Bapak dikasih Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan harapan kalau harapan itu ditancapkan kepada sumber pengharapan yang pasti. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita tidak kehilangan harapan? Biasakanlah kita hidup bersama kepada Tuhan. Katakan kepada kalian, kita hidup bersama kepada Tuhan. Berserah bukan berarti menyerah. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Katakan kepada diri kita masing-masing, Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan itu memelihara hidup saya. Jangan takut Bapak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Ketika saya mempelajari kata berserah Bapak Ibu, serahkanlah itu mempunyai padanan arti atau sinonim, yaitu melepaskan. Dan juga tunduk. Dalam bahasa Inggris kata berserah itu artinya surrender. Itu punya sinonim kata yang sama dengan let go dan submit. Amin. Kita putus asa, depresi, ketakutan karena kita nggak mau taat sama rencana Tuhan. Kita putus asa, depresi, kehilangan harapan karena kita mau atur sendiri hidup kita. Kalau kata orang Manado, atur jo sendiri ngana pe hidup. Kita seringkali mau atur sendiri hidup kita. Seringkali kita kehilangan harapan karena kita
terlalu menggenggam ketakutan dan kekhawatiran kita itu sendiri. Bapak Ibu yang punya anak pasti pernah memperhatikan ya, bagaimana anak kita itu semua di tangannya yang seperti ini mau memegang semuanya. Dia pegang satu, dia pegang dua, dia pegang tiga, dan pegang-pegang semuanya. Dia mau semuanya. Akhirnya apa? Barang-barang di tangannya jatuh. Seringkali ketakutan membuat kita kehilangan harapan karena kita terlalu menggenggam semua kekhawatiran kita. Kita terlalu banyak mau. Kita mau kontrol semuanya dengan kemampuan kita. Orang yang terlalu mau kontrol semuanya akhirnya menemukan banyak masalah, Bapak. Seorang teolog apologis juga bernama Tim Keller, beliau sudah meninggal tahun lalu. Dia mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada banyak bentuk-bentuk berhala di dalam dirinya. 3 dari 4 yang saya ingat Bapak Ibu, itu berhala kontrol. Kalau dulu bangsa Israel menyembah berhala patung lembu emas, tapi zaman sekarang orang-orang Kristen menyembah berhala dalam bentuk kontrol, kendali. Semua dia mau kendalikan. Semua mau dia atur. Kalau bukan dia yang atur, kayaknya nggak bagus. Yang kedua, berhala power, kuasa. Dia ingin menggunakan semua kemampuan dan kuasanya untuk bisa mengendalikan orang. Dan yang ketiga Bapak Ibu, berhala zona nyaman. Nah ini yang repot juga nih. Ditegur, dikasih tahu, dinasihati, nggak mau berubah. Akhirnya gitu-gitu aja. Makanya nggak heran kita menemukan orang Kristen yang kalau kita dengar ya omongannya, wah udah jadi orang Kristen 20 tahun gitu aja. Marah-marah mulu. Yesus kayak semalam bilang Bu Ana kan, marah boleh. Pemarah jangan. Marah-marah mulu kerjaannya. Ya. Pecah kepalanya Bapak Ibu. Ya, jadi seringkali kita kehilangan harapan karena kita mau atur semuanya. Kita terlalu menggenggam ketakutan kita. Kita terlalu banyak mencari kesenangan-kesenangannya. Kita mau semuanya itu, kita mau atur diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, serahin aja hidupnya. Nanti Tuhan atur. Tuhan bawa kita kepada proses demi proses. Dan zaman ini Bapak Ibu, salah satu yang membuat manusia atau kita kehilangan harapan, putus asa dan depresi. Karena kita terlalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Wah umur 20 dia udah punya mobil lah gua. Jangankan mobil, motor aja masih nyicil. Umur 30 udah punya rumah sendiri. Nah, saya punya rumah sendiri tapi ngekos. Gimana ceritanya? Kita terlalu banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Padahal ada lagu mengatakan ojo dibandingke katanya. Jangan ngebandingin. Katakan kepada diri kita masing-masing bahwa saya ini ada di dalam rencananya Tuhan. Makanya belajar untuk melihat hidup kita ini dari kacamata firman Tuhan, bukan dari kacamata orang. Kalau saya pakai kacamatanya Pak Ferry, pasti pusing saya. Wong saya nggak sakit, saya nggak perlu kacamata, saya pakai kacamata orang lain. Sakit mata saya. Kita belajar untuk melihat hidup kita dari kacamata firman Tuhan. Sehingga ketika kita belajar melihat hidup kita dari firman Tuhan, 3 kebenaran yang saya tangkap Bapak Ibu. Saya bukan produk gagal. Saya produk kasih karunia Allah. Katakan bersama saya bukan produk gagal. Saya produk kasih karunia Allah. Ini dari sini sampai belakang penuh sebenarnya kursinya, tapi kok cuma 3 orang yang hadir ya. Saya bukan produk gagal, tapi saya produk kasih karunia Allah. Kebenaran yang kedua saya tangkap adalah masa depanku ada di dalam tangan Tuhan. Katakan bersama saya, masa depanku ada di dalam Tuhan. Dan kebenaran yang ketiga yang saya tangkap, Tuhan itu baik sampai selama-lamanya. Katakan bersama saya. Ya.
Jadi jangan sampai kita kehilangan harapan, karena kita telah berjalan bersama Sang Pengharapan itu sendiri yang pasti. Natal berbicara mengenai pengharapan akan pemulihan hidup yang tergenapi. Dan kita harus percaya bahwa hidup kita senantiasa bersama dengan Sang Pemberi harapan yang senantiasa menolong kita dan memulihkan kehidupan kita. Jadi jangan takut dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kabar sukacita bagi kita sama-sama. Yang terakhir, ini kata-katanya, kabar sukacita yang terakhir. Yang terakhir udah. Belum. Yang terakhir. Kan sudah ada yang begini duduknya. Ada yang sudah begini. Yang terakhir Bapak Ibu. Natal yang sesungguhnya itu adalah lahirnya juru selamat yang menderita demi manusia yang fana. Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Natal berbicara selalu tentang lahirnya juru selamat yang menderita demi manusia atau demi kita yang fana ini. Kenapa Yesus harus lahir di kandang domba, bukan di rumah sakit? Bukan berarti Bapa di surga tidak sanggup menyediakan fasilitas yang mewah bagi kelahiran putranya, tidak. Tapi satu kebenaran yang saya tangkap Bapak Ibu, ketika Yesus lahir di kandang domba yang hina, dia ingin mengambil alih segala kehinaan kita. Dia ingin menjadi sama dengan kita, hina di hadapan Allah itu sendiri. Dia yang maha mulia itu mau menjadi sama dengan kita, hina di antara semua orang yang hina. Nah, kalau kita menyebut diri kita sebagai murid Yesus, pengikut Kristus, yang mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita masing-masing, pertanyaannya begini, siapkah kita direndahkan seperti Tuhan yang direndahkan demi kita yang fana ini? Kalau dia yang maha mulia, maha pencipta, itu mau menjadi yang hina di antara yang hina, maka sudah siapkah kita menjadi yang hina juga untuk meneladani dia? Silakan jawab masing-masing Bapak Ibu. Jangan terburu-buru menjawab. Jangan karena momen Natal buru-buru jawab, iya saya siap. Kenapa? Karena kesiapan kita untuk direndahkan itu diukur dari seberapa luasnya hati yang kita berikan kepada Yesus untuk lahir dan juga bertata di hati kita. Kita bukan merayakan Yesus yang lahir dalam wujud bayi tahun ini. Dalam Matius 28 dikatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dia telah menjadi raja atas segala raja Bapak Ibu. Dia bukan bayi lagi. Artinya, seberapa luas hati kita diberikan bagi Tuhan untuk dia lahir dan bertata di hidup kita. Kalau kita memberikan hati kita kepada dia, memang tidak mudah Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu pasti ada salibnya. Tidak mungkin tidak ada salib, ada salibnya. Saya masih ingat Bapak Ibu perkataan anaknya si Pak Basuki alias Pak Ahok ya. Anaknya mengatakan begini, kalau kita ikut ke Yesus cuma mau senang-senangnya, itu anak yang kurang ajar namanya. Kalau dia sendiri menderita bagi kita, benar gak? Benar gak? Dia menderita demi kita, kita hanya mau Tuhan yang senang-senang aja ya. Kita mau diberkati, amin. Tapi ada harga yang harus dibayar. Harganya apa? Segenap hidup bagi Tuhan. Natal bukan tentang selebrasi kebiasaan Bapak Ibu, tapi soal kelahiran Yesus Kristus yang membuka kenyataan betapa rusak dan rapuhnya kita sebagai manusia berdosa. Natal merupakan awal pemulihan hidup manusia yang berdosa, karena kita tidak bisa menyelamatkan dan memulihkan diri kita sendiri. Natal soal keselamatan. Natal adalah awal dari keselamatan bagi semua umat manusia yang percaya kepada. Oleh karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, buka hati kita lebar-lebar. Minta Tuhan tolong supaya dia terus bertata di dalam kehidupan kita.
supaya Natal tidak menjadi kebiasaan biasa tok, tapi menjadi hal yang paling istimewa dalam kehidupan kita. Karena setiap tahun kita akan mengatakan bahwa saya tidak sama seperti orang-orang, saya tidak sama seperti saya di Natal-Natal sebelumnya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita meresponi firman Tuhan dengan pujian. Kemuliaan bagi Allah. Yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus yang telah mengasihi dan menyelamatkan kami, yang senantiasa terus-menerus memulihkan hidup kami melalui kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada hari ini, bahwa Natal bukan cuma sekedar agenda biasa ya Tuhan, tapi Natal adalah pengharapan yang pasti. Kami berjumpa dengan Yesus, sang pengharapan yang pasti itu, sehingga kami tidak perlu takut menjalani kehidupan sehari-hari kami, karena kami berjalan bersama dengan Yesus yang senantiasa menyertai hidup kita. Natal bukan cuma sekedar perayaan-perayaan biasa, tapi Natal adalah sebuah peringatan untuk kita semakin hari semakin mau merendahkan hati demi nama Tuhan dipermuliakan. Percayalah bahwa orang-orang yang direndahkan oleh orang di sekitarnya demi nama Tuhan dipermuliakan, akan menerima mahkota hidup, akan ditinggikan pada waktunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang kami renungkan bersama-sama. Terima kasih kami telah menghayati kembali akan kasih-Mu yang besar bagi dunia ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, demi kasih-Mu demi darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk terus memperluas hati kami, supaya Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami. Tidak seberapa besar berkat yang Tuhan berikan bagi kami, karena kami rindu ya Tuhan, seberapa besar kehidupan kami menjadi berkat bagi banyak orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini Tuhan, untuk anak kami, teman kami, saudara kami ya Tuhan, kekasih kami Samuel Hutahuruk ya Tuhan, yang berulang tahun pada tanggal 25 Desember ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan baginya ya Tuhan kepadamu, Tuhan terus memberkati dia dalam pertambahan usianya, menjadi anak Tuhan yang semakin setia kepada Tuhan, yang Tuhan pakai pada masa-masa mudanya untuk melayani Tuhan. Tuhan terus memberikan kepadanya hikmat pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, sehingga
Semi ya Tuhan, Samuel ini ya Tuhan boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada hari ini ya Tuhan. Mereka telah memberikan waktu mereka, dipersembahkan kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Mu, bahkan memuji Tuhan di dalam perayaan dan ibadah Natal pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, selepas kami dari gereja ini Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang akan berpergian jalan-jalan ya Tuhan, bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi, mempunyai acara-acara tertentu ya Tuhan. Biarlah Engkau sertai mereka di hari ini ya Tuhan. Sukacita, damai sejahtera Allah menjadi berkat dan bagian mereka, sehingga pada hari ini Tuhan mereka tidak kehilangan sukacita Natal, melainkan sukacita itu ya Tuhan boleh diberikan kepada semua orang yang mereka jumpai ya Tuhan. Jagai mereka ketika mereka berpergian ya Tuhan. Jagai mereka supaya mereka tidak tiba dengan selamat di tujuan. Kendaraan demi kendaraan yang mereka tumpangi, mereka pakai ya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga mereka selamat sampai dengan tujuan. Kami juga berdoa dan bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan kembali hari kelahiran-Mu ya Tuhan, dan menghayati kembali akan kelahiran-Mu. Terima kasih untuk cuaca yang baik ya Tuhan, untuk keamanan yang baik ya Tuhan, kerjasama antar pihak ya Tuhan boleh terjalin dengan begitu baik. Kami mengucap syukur jika kami boleh merayakan Natal dan menghayati Natal dengan penuh kusuk di hadapan Tuhan, dengan penuh teduh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehatkan kami semua hari ini ya Tuhan, dengan segala agenda kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap agenda-agenda kami, bahkan juga agenda gereja ini ya Tuhan. Sepanjang minggu ini, bahkan menjelang tutup tahun ya Tuhan, ibadah-ibadah akan dijalankan ya Tuhan. Tuhan memberkati, sehatkan para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, agar setiap pelayanan mereka boleh tuntaskan dengan baik ya Tuhan. Sehatkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga setiap ibadah-ibadah yang dilaksanakan dalam gereja ini, mereka boleh hadir bersama-sama dengan keluarga yang ada untuk kembali terus menghayati kasih Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada akhirnya ya Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ini Tuhan ke dalam doa yang sempurna. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, PW akan menyampaikan kesaksiannya. Kami persilakan ibu-ibu.
Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat yang 9 sampai 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sementara kita mengantarkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Gloria. Bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan. Saya undang jemaat untuk kita berdiri, kita naikkan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Marilah kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan untuk menjadi milik-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur atas kelimpahan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita tutup ibadah kita ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman, secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan Allah hadir di sini.
tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, haleluya, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selesai sudah ibadah kita, tapi belum selesai kehidupan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pulanglah ke rumah kita masing-masing dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Saat teduh. Ada
Ada sedikit tambahan warta berita. Diberitahukan ibadah Minggu 29 Desember seperti biasa dimulai jam 9. Ibadah akhir tahun sekaligus awal tahun akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember pukul 22 atau 10 malam. Kami ulang, ibadah akhir tahun dan awal tahun sekaligus kita gabung akan dilaksanakan pada Selasa 31 Desember pukul 10 malam. Demikian tambahan berita. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Mohon Christmas. perhatian jemaat bahwa Gembala Sidang Pendeta Riana Manjadewi akan menyampaikan pesan Natal. Shalom Bapak Ibu, mohon waktunya sedikit. Ya, sebelum saya menyampaikan pesan pastoral dari Sinode GKOI ya sebagai Gembala Sidang, atas nama Gembala Sidang dan juga seluruh Majelis Pekerja Jemaat GKOI Persekutuan, saya mengucapkan selamat Natal. Sukacita, damai sejahtera dan kasih Tuhan tetap melingkupi kita semua. Ya, bersukacita saya hari ini ya ada wajah-wajah yang lama tidak bersama-sama kita hari ini bisa bersama-sama. Ya, ada Ibu dari Cikarang, Dika dan mamanya Bu, selamat datang bersama dengan kami. Ya, demikian juga ada Ibu Yuni beserta dengan suami dari Ambon. Hari ini bisa bersama-sama dengan kita. Ya, kalau yang lain ini ya orang-orang dekat kami di sini ya. Jadi saya bersukacita kita bisa bersama-sama untuk merayakan Natal bersama hari ini. Dan ini ada sedikit pesan pastoral dari Ketua Umum Sinode yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Salam damai sejahtera di dalam Kristus. Saudara-saudari sekalian warga GKOI yang saya kasihi di dalam Kristus, berdasarkan tema Natal Nasional 2024 KWI dan PGI, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Gereja Kristen Oikumene Indonesia membuat subtema seluruh warga GKOI memberi respon penuh sukacita, bergegas, penuh semangat, antusias melayani dan bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah sebagai wujud kelahiran Kristus dalam diri. Tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, ayat ini juga tertulis di papan jadwal gereja bahwa bersama dengan Tuhan jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Ya, oleh karena itu sebelum saya melanjutkan, saya sampaikan kepada semua, katakan ke kanan kiri saudara, Bapak Ibu Saudara, Natal selalu di hati. Ya, Natal selalu di hati, jangan hanya 25 Desember ya bangku-bangku ini jadi penuh seperti ini. Tapi biar kalau Natal itu selalu di hati, saya yakin bangku ini penuh dan kita rindu datang kepada Tuhan ya. Saya lanjutkan. Nama kota kecil Bethlehem, wilayah lahirnya Yesus sang bayi Natal, berasal dari dua kata Bet dan Lehem yang artinya rumah roti. Bethlehem adalah kota Daud yang terkenal, terletak 9 km di selatan Yerusalem
Dahulu kala Bethlehem bernama Efrat di dalam Kejadian 35 ayat yang ke-19 dan kemudian dikenal sebagai Bethlehem Efrata. Bagaimana kita warga GKOI memaknai tema Natal dan subtema sebagai panggilan personal sekaligus panggilan komunal kolektif dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, perlu disampaikan bahwa marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem adalah teks Alkitab terjemahan baru edisi kedua Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2023. Di dalam King James Version tahun 1989 teks tidak dicantumkan. Terjemahan baru ini memberikan penegasan bahwa para gembala yang telah menerima berita sukacita dari surga melalui malaikat tidak menyia-nyiakan waktu yang tersedia. Tetapi mereka segera berangkat mencari tempat sudut mana di kota Bethlehem sang bayi Natal dilahirkan. Pada ayat 16 dinarasikan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Siapakah para gembala ternak itu? Mengapa mereka penting disebut dalam kisah kelahiran Kristus? Dicatat pada ayatnya yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mereka duduk sekeliling api unggun. Tiba-tiba malam itu menjadi cerah karena cahaya besar. Ketika mereka memandang ke atas dengan penuh rasa takut dan keheranan, nampaklah kepada mereka seorang malaikat Tuhan. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sebagaimana dulu bangsa Israel di tengah padang gurun melihat kemuliaan Tuhan, Shekinah, dalam awan. Begitu pula lah datang kemuliaan Tuhan kepada para gembala di padang itu. Belum selesai malaikat itu berbicara, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan dia sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, subtema seluruh warga GKOI memberi respon penuh sukacita, bergegas penuh semangat, antusias melayani dan bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah sebagai wujud kelahiran Kristus dalam diri kita masing-masing. Dan yang ketiga, kita melihat ada satu pesan, memasuki Bethlehem kehidupan, artinya kita memasuki realita kehidupan yang serba terbatas, serba kekurangan dan multi persoalan. Warga GKOI terpanggil untuk tetap bersukacita di tengah situasi dan kondisi kehidupan yang tidak menentu. Di tengah ekonomi yang mungkin pas-pasan, tetap dalam semangat dan antusiasme memberitakan kabar sukacita kerajaan Allah, sekalipun hidup mungkin dirundung malang dan duka. Sebab pada galibnya memberitakan kabar baik kerajaan Allah tidak melulu dengan ucapan-ucapan rohaniah atau kata-kata teks firman dari Alkitab. Memberitakan kabar baik kerajaan Allah lebih pada sikap dan perbuatan yang berdasarkan pada teladan, karakter, sikap dan tindakan Kristus yang tetap teruji dan konsisten di tengah situasi dan kondisi apapun. Kemana dan di mana kita memasuki Bethlehem kehidupan? Dalam rumah tangga mungkin tidak ada cahaya besar yang indah karena penderitaan, sakit, anggota keluarga. Sementara dalam rumah tangga orang lain dikunjungi sinar terang kebahagiaan. Dalam gereja dan pelayanan kita mungkin pertumbuhan kualitas dan kuantitas tidak berlangsung semarak seperti di tempat yang lain. Namun kesanalah kita hadir dan berbuat sesuatu sebagai karya dan bentuk dukungan nyata. Di lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan dan lingkungan masyarakat, mungkin kita hidup dengan suasana yang tidak nyaman dan tentram oleh berbagai intrik. Tapi di sanalah kita diutus menghadirkan nilai-nilai utama kehidupan yang sejati. Di tengah bangsa dan negara
yang mungkin kita tidak menemukan rasa adil dan sejahtera sebagai bagian dari bangsa. Namun tetaplah kita menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi walaupun skala kecil saja. Subtema Natal ini memanggil kita untuk berjuang mewujudkan lahirnya artifisial atau bungkusan yang indah perayaan semata. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati GKOI, memberkati para hambanya, memberkati pemimpin-pemimpin gereja, dan memberkati semua umat Tuhan di lingkup Gereja Kristen Oikumene Indonesia. Selamat Natal. Ketua Umum Pendeta Ronald Manalo. Demikian surat pastoral dari Ketua Umum Sinode Bapak Pendeta Ronald Manalo, MA. Ya, biarlah ini boleh menjadi petunjuk arah buat kita semua bahwa keberadaan kita harus membawa sinar terang Tuhan Yesus. Karena Natal di mana terangnya hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu saya bilang, Natal selalu di hati. Jangan hanya tanggal 25 Desember ya. Tetapi setiap hari kita mengalami Natal di dalam Tuhan. Amin. Ya. Saya rasa hari ini Bapak Ibu Majelis kita bisa kalau kita mau foto bersama kira-kira? Memungkinkan? Tempatnya? Bisa ya? Baik. Mari kita sama-sama sebelum kita pulang kita foto ya bersama untuk menjadi momentum Natal 25 Desember 2024. Tuhan Yesus memberkati.